Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk para bapak-bapak, ibu guru serta ibu kepala sekolah yang sudah mau berkumpul di ruang ini untuk mendengarkan hasil pembahasan dari Ibu Suci Ernawati. Kepada Ibu Suci, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka pengimbasan modul 1.4 budaya positif yang ada di sekolah kita. Tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW hingga yaumil akhir. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu kepala sekolah yang sudah mau mendukung, mensupport saya dalam kegiatan pengimbasan modul 1.4 yaitu budaya positif di sekolah. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah mau berpartisipasi dalam kegiatan ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memaparkan budaya positif pada modul 1.4. Nah, kira-kira Bapak Ibu sudah tahu apa itu budaya positif? Ada nggak yang tahu kira-kira apa ya budaya positif itu? Ada yang tahu Bapak Ibu? Apa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut Ulun, budaya positif itu secara jamblang atau secara luas itu budaya yang baik-baik. Betul. Ya betul sekali Pak. Kira-kira itu. Benar sekali. Memang budaya positif itu adalah merupakan budaya yang baik-baik yang kita terapkan di sekolah kita, atau apa yang kita yakini sesuai itu tertanam atau bahkan kita lakukan setiap hari. Contohnya saja apa Bapak Ibu? Misalnya budaya sapa, menyapa misalnya Assalamualaikum. Nah, di dalam kelas kita kan sering melakukan salam. Ya, senyum, sapa, ya betul, salam, senyum dan sapa. Betul sekali Bu. Nah, apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Nah, tadi salah satunya ya kalau kita ketemu guru atau ketemu murid, kita selalu menyapa misalnya selamat pagi, misalnya seperti itu. Atau kalau di kelas kita selalu menggunakan salam. Kemudian kita juga selalu melakukan berdoa sebelum memulai pelajaran dan mengakhiri pelajaran. Seperti itu. Nah, jadi budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kita menganggap peserta didik itu bukan tabula rasa. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar apa itu teori tabula rasa. Nah, teori tabula rasa itu dicetuskan oleh John Locke, di mana anak lahir itu ibarat sebuah kertas putih, tas kosong. Nah, lalu membutuhkan orang dewasa untuk menggambar atau mengisinya seperti itu. Tapi kalau dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, anak itu bukan diibaratkan seperti kertas kosong, tapi melainkan
benar sekali. Jadi tugas kita sebagai pendidik itu tinggal menebalkan sketsa-sketsa itu. Contohnya misalnya mungkin kan di sekolah, di rumah mereka sudah dibiasakan menghormati orang tua, misalnya seperti itu. Mereka selalu mengucap salam ketika masuk rumah. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu tinggal kita tebalkan, tinggal kita biasakan lagi di sekolah. Nah, makanya itu merupakan termasuk bukan tabula rasa. Nah, kemudian semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing, yaitu unik. Nah, setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki keunikan yang berbeda-beda. Nah, ada anak yang satunya, misalnya kalau di kelas itu gaweannya apa Pak? Cerewet banget. Padahal ini sudah dijelaskan berkali-kali. Kayaknya gampang, yang lain-lain bisa aja. Tapi yang itu tuh padahal paham aja, tapi sering bahasanya kita tuh agak muncul. Nah, ternyata itulah keunikan anak-anak. Mereka memiliki karakter yang berbeda-beda, yang bahkan membuat kita kadang-kadang kalau nggak sabar ya bisa emosi seperti itu. Terus kemudian budi pekerti. Semua anak pasti memiliki budi pekerti dari dalam dirinya, yang tumbuh dari dalam dirinya. Budi pekerti itu termasuk ada rasa, pikiran, ada rasa, pikiran, kemudian ada kemauan, itu masuk ke dalam budi pekerti. Kemudian tugas guru itu menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Nah, tadi seperti dijelaskan di awal bahwa seorang anak itu sudah memiliki sketsa-sketsa yang tipis. Kemudian kita sebagai guru bertugas untuk menebalkan sketsa-sketsa itu sehingga sketsa itu dapat terlihat dan tumbuh. Kemudian guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Jadi kita tuh seorang guru itu diibaratkan sebagai seorang petani dan anak itu seorang bijian atau biji jagung lah ibaratnya di sini. Jadi di sekolah kita itu merawat anak, memupuk anak mulai dari karakternya kita bentuk, kemudian kita mengimplementasikan atau mengembangkan pengetahuannya. Nah, sehingga anak tersebut nantinya akan tumbuh dengan dengan pribadi yang kuat seperti itu, sesuai dengan harapan yang diinginkan. Nah, kemudian di sini ada kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat alam maksudnya di sini begini. Seorang anak yang ada di lingkungan perkotaan itu sangat berbeda sekali dengan anak-anak yang tinggal di lingkungan pedesaan. Salah satunya misalnya kalau di kota itu segala sesuatu mungkin serba canggih, serba update, beda dengan kita di kota. Misalnya kalau di kota bisa kita terapkan pendidikan misalnya dengan melalui online. Misalnya sedikit-sedikit kita pembelajarannya sudah berbasis online. Anak-anak tinggal buka Zoom meeting, nah mereka sudah paham. Tapi beda dengan kita yang lingkungannya ada di pedesaan. Jangankan kok mendengar online, mungkin gadget saja mereka banyak yang tidak punya. Nah, jadi cara kita mendidiknya juga beda antara yang di desa dan di kota. Tidak bisa kita samakan. Terus kodrat zaman. Nah, kodrat zaman itu begini Bapak Ibu. Kodrat zaman ini kan mungkin zamannya Bapak Ibu dulu sekolah berbeda dengan zaman sekarang anak-anak kita sekolah. Zaman dulu mungkin belum ada gadget. Zaman dulu mungkin kita belajar itu masih berfokus pada gurunya, seperti yang Bapak Haji Asri pagi tadi ceritakan sama kita di kantor bahwa zaman dulu itu guru itu dituntut harus harus perfeksionis, harus betul-betul menjadikan contoh teladan bagi muridnya. Apa yang diomongkan itu harus dituruti oleh muridnya.
Jadi apa? Itu termasuk kalau zaman dulu berarti masih ke dalam teacher center atau segala sesuatu itu mengarahnya fokusnya kepada gurunya dulu harus bisa, gurunya dulu harus harus baik begitu. Tapi kalau zaman sekarang itu beda lagi. Bedanya apa? Guru hanya sebagai fasilitator. Jadi anak itu dia bisa berkembang dengan sendirinya, berkembang dengan melalui kecanggihan dalam teknologi. Nah sekarang kita mengajarkan misalnya gini tentang biologi atau apa misalnya. Kita tidak lagi buka halaman sekian ini, buka ini, enggak lagi. Anak-anak sudah tahu sendiri jawabannya kalau di rumah menjawab pertanyaan. Buka Google, buka YouTube, mereka sudah pintar. Nah, kita sebagai guru juga harus bisa mengikuti itu. Tidak boleh kita ketinggalan ilmu pengetahuan, terutama dengan teknologi yang sudah berkembang saat ini. Sehingga kita selalu mengikuti kodrat zaman. Nah, seperti itu. Kemudian berpihak pada anak. Berpihak pada anak artinya pendidikan itu harus berpihak pada anak, memanusiakan anak, artinya memerdekakan anak. Jadi apa-apa itu pokoknya tujuannya kita gimana caranya anak itu senang, gimana caranya anak itu bisa termotivasi belajarnya, supaya setiap hari itu dia mau sekolah tanpa harus diminta. Mereka ingin sekali belajar. Nah, seperti itu. Kita lanjut deh. Nah, perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, alhamdulillah lingkungan di sekolah kita sudah membangun budaya positif itu. Salah satunya apa? Salah satunya kita selalu kompak, terutama guru-gurunya mau kompak dalam setiap kegiatan. Apapun mau ikut berpartisipasi, mau ikut sama-sama belajar, mau ikut andil seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita ingin memajukan pendidikan yang ada di PDT SDN 2 Pulau Sari. Nah, wajibnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, jadi segala sesuatu yang kita lakukan di sekolah ini merupakan kontrol utamanya adalah guru. Nah, berikutnya perubahan paradigma atau teori kontrol. Berikut ini paparan Dr. William Glasser dalam teori kontrol untuk meluruskan konsepsi tentang kontrol. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Nah, ilusi berarti kan sesuatu itu mustahil lah kalau kita bisa mengontrol murid. Ya jelas lah mustahil menurut saya ya. Kenapa demikian? Kita sering yang terjadi, yang baru saja terjadi perkelahian di kelas. Nah, apakah itu bisa kita kontrol? Jelas itu tidak bisa kontrol. Walaupun seringkali kita memadai murid bahwa jangan berkelahi. Berkelahi itu sangat merugikan, sangat menyengsarakan temannya yang berdampak dari perkelahian itu, misalnya terluka atau menangis. Nah, itu kan menangis berarti dia masuk dalam luka psikologisnya. Nah, tapi hal itu tidak bisa kita kontrol, walaupun sudah seringkali kita memadahi atau menasihati murid kita. Nah, berikutnya ilusi bahwa kritik itu membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Nah, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter itu maksudnya begini. Kadang kita itu ketika melihat murid melakukan kesalahan, kita cenderung mengkritik, menyalahkan dia terlalu berlebihan. Nah, itu termasuk bukan malah menguatkan karakter, tapi malah membuat dia itu menjadi rendah diri atau merasa tidak memiliki kepercayaan diri, seperti itu.
Nah, berikutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, contohnya tadi ya sudah saya katakan sebelumnya bahwa kadang kita sudah memberikan penguatan positif dengan menasihati anak dengan hal-hal baik, dengan sesuatu hal yang istilahnya menurut kita, menurut pemahaman kita itu sudah sangat baik, tapi ternyata semua itu tidak berlaku buat anak, artinya tidak efektif lah dilakukan oleh anak tersebut. Terus berikutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, jadi setiap orang dewasa itu tidak memiliki hak untuk memaksa ya. Maksudnya di sini begini. Kita sementara menjadi seorang guru, kemudian orang yang lebih dewasa, lebih tua, bisa memaksakan kehendak kita kepada murid kita. Nah, seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, berikutnya adalah perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, di sini stimulusnya yang sering terjadi ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, itu yang sering terjadi. Kita itu mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi dalam teori kontrol, nah, kita itu diharapkan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ketika kita ingin mengubah orang lain, jadi di pikiran kita dalam untuk mengontrol diri kita itu berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa pandangan itu nggak sama. Oh ya, mungkin dia melakukan ini karena dia mungkin beginilah. Adalah alasan-alasan kenapa orang itu melakukan itu. Jadi kita bisa lebih bahasanya itu lebih memahami dan juga lebih bisa berdamai dengan keadaan. Kemudian yang berikutnya stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sering terjadi kan bahwa kita melihat perilaku buruk yang dilakukan oleh murid kita itu merupakan sebuah kesalahan. Misalnya murid kita tadi yang suka emosionalan, yang tercapai sedikit saja langsung marah meledak-ledak. Nah, itu kita melihat sebuah kesalahan fatal. Nah, hal itu bisa kita masukkan ke dalam teori kontrol kita untuk mengontrol diri kita bahwa mungkin dia itu melakukan itu karena memiliki tujuan. Kenapa kok langsung meledak-ledak ini? Mungkin orang anak itu memang nggak suka disentuh atau memang nggak suka dikasarin, nah seperti itu. Makanya dia selalu bertindak yang meledak-ledak. Kemudian yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Kemudian yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya jelas lah, itu masih berhubungan. Kalau kita bisa mengontrol, kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri, jelas kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ketika kita membujuk anak, misalnya anak itu tidak mau mengerjakan tugas, nah cenderung kita paksa, awas ya, kamu kalau nggak mengerjakan tugas, kamu besok nggak boleh ikut pelajaran ibu, atau kamu besok harus ngepel kelas misalnya seperti itu. Nah, itu pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Ketika kita membujuk gagal, kita cenderung memaksa. Nah, teori kontrolnya adalah kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita bisa menerapkan berkolaborasi atau bersepakat dengan anak murid kita. Misalnya kamu kalau misalnya nggak mengerjakan tugas, kamu mau ngapain? Jadi kita buat kesepakatan-kesepakatan seperti itu. Jadi kita melihat jawabannya apa. Nanti dari jawaban-jawaban itu kita bisa membuat pilihan kepada dia. Kalau kamu nggak melakukan ini, nanti kamu efeknya begini. Kalau kamu melakukan ini, nanti kamu hasilnya begini. Jadi kita cari pilihan-pilihan yang membuat murid kita tadi berpikir, bisa menentukan pilihan mana yang mungkin yang tepat buat dia.
kamu menang, artinya win-win solution, sama-sama menguntungkan. Nah, sekarang apa sih makna disiplin? Nah, kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu apa makna disiplin? Kita selalu menggaungkan disiplin. Iya, melaksanakan peraturan yang sudah ditetapkan ya Bu ya. Oke. Pak Asli apa kira-kira Pak? Nah, baik. Di sini kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib. Nah, aturan tadi benar. Tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sesungguhnya berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah di sini kan berarti disiplin itu cenderung dengan apa ya? Kalau dia melanggar pasti kita harus memberikan hukuman. Iya. Sebagai contoh, misalnya kayak hari Senin ya Bu ya. Setiap hari Senin kan ada anak-anak kita yang tidak disiplin memakai atribut sekolah yang lengkap. Nah, kita selalu memberikan hukuman atau konsekuensinya mereka harus berdiri di barisan yang paling ujung. Nah, seperti itu. Supaya tahu ya ini anak yang melakukan atau yang melanggar disiplin. Nah, seperti itu. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, silakan Pak. Dalam melakukan disiplin, ini ada beberapa teori motivasi kenapa sih murid kita atau kita melakukan disiplin, teori perilaku manusia. Nah, yang pertama teorinya adalah mereka melakukan disiplin itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kadang-kadang mereka berpikir bahwa apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang kadang sering muncul. Karena apa? Motivasi mereka melakukan disiplin itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, teori ini yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini, apabila murid melakukan hal itu termasuk motivasinya eksternal, motivasi dari luar dirinya, bukan dari dalam dirinya. Nah, jadi hal itu bisa saja nanti terjadi lagi karena nggak dari dalam hatinya tertumbuh bahwa seharusnya saya harus, misalnya ini, saya harus memakai sepatu ke sekolah karena saya ingin kaki saya terlindungi dari batu atau benda lain yang menyakiti kaki saya. Nah, kalau itu tertanam di hati atau di pikiran anak murid kita, maka anak murid kita tanpa diminta pun dia sekolah kemana-mana pun juga pakai sepatu. Contohnya aja kita sendiri. Kita kalau kemana-mana aja kalau nggak pakai sepatu atau nggak pakai sendal rasa geli atau rasa takut kalau pina kaki kita itu tercucuk duri atau tercucuk batu lah atau tercucuk benda tajam, ya, seperti itu. Otomatis tanpa kita sadari, tanpa kita dan takut hukuman atau apa, kita pasti akan melakukan dengan sendirinya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, motivasi anak melakukan disiplin karena untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, mereka itu misalnya berdisiplin karena ya tadi, aku harus memakai perlengkapan atribut sekolah hari ini karena hari ini hari Senin. Biasanya setiap hari Senin ini pasti ada pemilihan siswa yang
paling paling lengkap, paling rapi, paling bersih. Nah, nanti aku akan dapat hadiah. Nah, pikiran-pikiran seperti itu yang itu merupakan motivasi eksternal, motivasinya dari luar, bukan karena dari dalam hatinya sendiri. Nah, kemudian ada motivasi murid yang tadi yang salah satunya memang tidak kita minta, tidak kita suruh, tapi anak-anak itu termotivasi karena untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Nah, misalnya dia kan, aku sebagai seorang pelajar, aku harus datang ke sekolah tepat waktu, misalnya seperti itu, atau aku harus melakukan tugas di kelas, misalnya melaksanakan piket kebersihan sesuai jadwal yang diberikan. Nah, seperti itu, tanpa kita minta atau tanpa kita suruh-suruh, mereka sudah dengan sendirinya melakukan hal itu dari dalam dirinya. Nah, berikutnya keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini ketinggalan dulu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Menurut Bapak Ibu, kenapa kok kita harus memakai helm setiap kita memakai kendaraan berjalan ke pasar atau ke banjar? Kenapa harus pakai helm? Salah satunya sebelum kena tilang, ya, memang itu aturan. Selain kena tilang, menghindari terjadinya kecelakaan, kan Pak? Kalau kecelakaan kita pas nggak pakai helm, kepalanya kebentur aspal, wassalamualaikum kan? Nah, ya kalau wassalamualaikum, ya kalau geger-geger, nah malah bahaya lagi. Nah, berarti tujuannya apa kita pakai helm? Tujuannya ingin selamat, keselamatan. Nah, misalnya kita nggak pakai SIM, ada apa dong? Nah, kan masalah, walaupun kebanyakan nggak pakai SIM, asal pakai helm tetap aman. Karena waktu kita celaka, ibaratnya amit-amit ya. Ibaratnya ketika terjadi kecelakaan, walaupun kita bawa SIM tapi nggak pakai helm, ya tetap celaka, kepalanya tetap terluka. Bawa SIM itu juga keselamatan dari tadi. Iya, salah satunya memang itu aturan Pak. Memang kalau kita menaiki kendaraan roda berapapun, baik roda 2 atau roda 4, tetap kita harus lengkap ya surat menyuratnya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Nah, ini pada saat COVID, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Tujuannya apa waktu saat COVID itu? Tujuannya supaya kita nggak terkena virus, ya kan? Kalau nggak kena virus kan berarti kita sehat. Berarti kita tujuannya tetap ke kesehatan. Yang pertama tadi keselamatan, yang kedua itu kesehatan. Nah, yang tujuan-tujuan kita yang termasuk kesehatan, keselamatan itu masuk ke dalam keyakinan bahwa kita yakin kalau kita pakai helm akan selamat. Kita yakin kita bawa SIM akan selamat. Kita yakin kalau kita udah menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, kita juga akan selamat dari virus COVID, seperti itu. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Yang jelas kenapa kita memiliki peraturan seperti itu, supaya kita tidak merugikan orang lain yang sudah menunggu kita, kemudian juga supaya acaranya juga berlangsung sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah menerapkan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Nah, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen, ya, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah,
Di sini tadi bedanya peraturan dengan keyakinan tadi, Pak. Mungkin kita sering peraturannya tadi yang sudah kita tetapkan. Misalnya setiap hari Senin kita harus memakai atribut yang lengkap. Kenapa anak-anak kita kok sering nggak pakai, sering masih melanggar? Nah, karena mereka itu tidak tidak menanamkan itu dari dalam hati sendiri bahwa oh ya, aku tuh pengen loh tampil hari ini itu rapi, hari ini aku pengen tampil bersih, tampil tampil lengkap. Nah, hal-hal seperti itu belum tertanam di hati mereka, sehingga masih ada aja anak-anak yang sering melanggar peraturan seperti itu. Nah, beda dengan keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, seperti contoh di kelas saya ya, di kelas saya sudah melakukan keyakinan kelas. Jadi saya menyuruh anak-anak saya itu membuat kesepakatan. Saya bersepakat dengan anak murid saya untuk melakukan kesepakatan apa yang seharusnya mereka lakukan dan apa yang tidak boleh mereka lakukan. Nah, mereka mencatat semua itu di selembar kertas, kemudian mereka tempelkan di di karton yang sudah saya sediakan. Jadi dia akan mengingat apa yang sudah mereka tulis, apa yang sudah mereka yakini di depan kelas itu tanpa saya memaksa. Artinya gini, misalnya anak-anak ini kan sering kalau istirahat suka keluar kelas nyeker. Nah, sedangkan kelas ini kan udah bersih, teman-teman yang lain yang tiap hari itu udah capek bersih-bersih. Nah, ini ada beberapa temannya, dengan seenaknya hari hujan keluar nyeker masuk kelas dengan posisi kaki kotor dan lantainya kotor. Nah, karena mereka sudah menuliskan keyakinan kelas, artinya tidak mengotori kelas. Jadi mereka, saya tanya, apa yang sudah menjadikan kesepakatan kita, keyakinan kelas kita? Lalu dia membaca kembali, oh iya, menjaga kelas tetap bersih. Nah, berarti apa kalau kamu sudah mengotori ini tadi? Apa yang harus kamu lakukan? Ya, saya membersihkannya. Oke, berarti itu wujud tanggung jawab dia. Artinya apa? Keyakinan kelas itu menanamkan kepada anak untuk bertanggung jawab, bukan takut dihukum, takut dimarahi seperti itu. Mereka melakukannya. Kalau mereka sudah mengatakan mereka melakukan, berarti mereka harus bertanggung jawab seperti itu. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas yaitu yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, dia itu sifatnya untuk tidak, kalau keyakinan kelas itu karena mereka yang menulis sendiri, mereka yang mau, ya mereka yang harus melakukannya. Beda kalau peraturan kelas. Peraturan kelas itu kebetulan saya punya peraturan kelas yang sudah saya tempel di dekat pintu, dan itu saya mau membuat. Saya tidak ada membuat kesepakatan dengan murid saya. Artinya kalau kamu melanggar ini, saya marah. Nah, beda dengan keyakinan kelas, karena keyakinan kelas mereka yang membuat. Jadi mereka yang harus bertanggung jawab tentang apa yang sudah mereka lakukan. Nah, itu bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Kemudian keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, sifatnya itu memotivasi. Ya, kalimatnya memotivasi mereka untuk selalu berbuat yang terbaik buat dirinya, buat kelompoknya. Kemudian yang keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Misalnya murid kita ada 25. Nah, ternyata dari 25 tersebut keyakinan kelas yang sudah mereka buat banyak yang sama. Cukup kita ambil satu saja untuk mewakilinya. Jadi kemungkinan ada 25 itu mungkin yang kita sepakati hanya 5 atau 7 saja. Bisa seperti itu, tidak semuanya, karena kebanyakan anak-anak tuh paham kok apa yang seharusnya mereka lakukan. Jadi kebanyakan yang mereka jawab itu sama. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curahan pendapat. Nah, itu makanya tadi dalam membuat kesepakatan kelas kita harus diskusi terbuka dengan murid kita, apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan, seperti itu. Jadi kira-kira kalau kamu melakukan ini, kamu sanggup
enggak. Nah, terus konsekuensinya begini-begini sanggup enggak kan gitu. Itu harus kita pahamkan kepada mereka. Nah, kemudian kalau sudah kita memiliki keyakinan kelas, sudah kita tempel, kemudian sudah kita sepakati. Nah, keyakinan kelas itu tidak harus itu aja. Mungkin kalau ada sering anak-anak melanggar, berarti harus perlu dievaluasi lagi, perlu dikritisi lagi, sehingga keyakinan kelas tersebut sifatnya nanti menyenangkan buat anak-anak. Anak-anak tidak merasa terpaksa seperti itu. Nah, di sini contoh peraturan. Kemudian apa sih yang mau kita nilai-nilai kebajikan apa sih yang mau kita tanamkan kepada anak? Misalnya kita membuat peraturan begini atau keyakinan kelas yang sudah kita sepakati ini, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Nah, apa sih yang mau kita tanamkan kepada anak kalau anak tuh harus mengembalikan buku ke tempatnya? Nah, di situ yang nilai kebajikan yang kita tuju, yang ingin kita tanamkan kepada anak adalah tanggung jawab. Ya, kalau kamu ambil buku di situ ya kamu yang kembalikan. Bukan berarti kamu ambil buku baca di meja, kamu taruh di meja aja, enggak seperti itu. Jadi mereka bertanggung jawab mengembalikan buku itu ke tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, itu wujud dari nilai-nilai yang kita ingin tanamkan kepada anak adalah menghormati orang lain dan dirinya sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, nilai kebajikan yang dituju yaitu menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, itu termasuk nilai kebajikan yang dituju keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, masuk dalam kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, itu termasuk menghormati orang lain, kesabaran. Terus gunakan masker, itu kesehatan, keselamatan. Atau jangan berlari kelas atau koridor, termasuk dalam keselamatan dan keamanan. Nah, di sini ada dihukum oleh penghargaan. Nah, kadang-kadang kita itu menilai murid kita. Misalnya murid kita ini orangnya sangat baik, disiplin, pintar, berprestasi. Nah, kita selalu mengaku-akukan itu. Bukan pengakuan, selalu menjadi representatif. Misalnya gini, tuh contoh si A. Si A itu loh orangnya rajin, baik. Nah, kita kadang seperti itu di kelas ya, dengan tidak kita sadari. Nah, hal itu ternyata masuk ke dalam dihukum oleh penghargaan. Itu ada pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Mungkin kita tidak menyadari bahwa sering kita memberikan penghargaan. Wah, kamu hebat, kamu cantik, kamu cerdas, kamu kamu sangat luar biasa. Seperti itu ternyata kalau hal itu sering kita ucapkan kepada salah satu murid itu saja, itu nanti akan berdampak buruk. Apabila ternyata suatu saat dia namanya manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, di situ ketika sekali saja dia melakukan kesalahan, nah disitulah nanti mentalnya akan rusak. Seperti itu. Itu adalah jangka panjangnya. Kalau jangka pendeknya sih dia senang-senang aja, merasa bahwa wah ini merasa dia percaya dirinya tambah naik gitu. Tapi untuk jangka panjangnya bisa jadi hal itu nanti yang akan menjatuhkan dia. Seperti itu. Terus penghargaan, menghukum penghargaan. Misalnya kita padahal niat kita tadi ingin menjadikan peserta didik kita menjadi manusia yang bertanggung jawab, menjadi anak yang disiplin seperti itu. Nah, ternyata setiap dia melakukan hal itu tanpa dia diminta, tanpa kita suruh, kita selalu memberikan penghargaan. Misalnya ya tadi memberikan hadiah, kemudian memberikan pujian seperti itu. Ternyata itu juga kurang tepat. Kemudian mengurangi ketepatan. Nah, itu kurang lebih sama ya Pak, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Nah, sering memberikan penghargaan ternyata juga tidak efektif, tidak membuat anak itu ternyata prestasinya selalu naik atau mereka terus baik, itu tidak ternyata. Nah, itu juga kurang makanya itu kurang bagus lah untuk diterapkan. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah, kenapa? Kadang-kadang kalau kita sering menghargai sering memberikan penghargaan kepada teman
berbuat baik atau mereka berprestasi cukup baik ya, sangat menonjol lah di antara teman-temannya, ternyata itu berdampak baik pada peserta didik lain. Ada kecemburuan sosial jadinya tanpa kita sadari seperti itu. Kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa tindakan guru. Nah, yang sudah dimasukkan ke dalam sini tindakan guru ya. Misalnya mungkin ini sering dilakukan oleh guru-guru lain. Insya Allah guru-guru di sini tidak pernah melakukan ini. Ini sekedar contoh saja. Nah, segala tindakan-tindakan ini masuk ke dalam hukuman atau konsekuensi. Nah, silakan Bapak Ibu boleh menjawab. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, kemudian murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Menggantikan dulu. Konsekuensi. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Young battery, please charge. Power on. Oke, masuk ke dalam mana ya? Masuk ke dalam ini tadi. Sakit hati secara fisik tadi kan psikologis kalau hukuman. Kalau konsekuensi itu anak-anak cenderung disiplin, bertanggung jawab. Kalau konsekuensi sebenarnya seperti itu. Contohnya tadi kan seorang anak mencoret-coret kertas temannya. Konsekuensinya ya dia harus diganti. Artinya wujud yang mengganti itu adalah wujud dari tanggung jawab seperti itu. Oke, baik. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, manusia itu memiliki kebutuhan survival. Survival itu apa? Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup contohnya tadi kan kebutuhan sandang, pangan, papan. Nah, itu adalah survival. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan cinta kasih. Kebutuhan cinta kasih adalah kebutuhan psikologis di mana kita perlu kasih sayang dari lingkungan kita sendiri. Cinta kasih misalnya dari ibu ke anaknya atau anak ke ibunya, atau cinta kasih misalnya guru ke muridnya, ya seperti itu. Itu termasuk ke dalam kebutuhan cinta kasih. Oke, berikutnya adalah penguasaan. Nah, penguasaan itu kebutuhan yang dianggap berharga. Nah, pasti kita juga merasa gitu ya. Kita pasti pengen dilihat orang itu jadi orang yang maju, orang yang bertanggung jawab, orang yang disiplin misalnya, atau orang yang selalu terdepan, sempurna. Pengen terlihat sempurna lah bahasanya gitu. Itu termasuk ke dalam kebutuhan penguasaan. Nah, berikutnya yaitu kebebasan. Nah, kebebasan ini adalah kebutuhan di mana seseorang itu bebas melakukan sesuatu tanpa takut adanya pengaruh dari orang lain. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kesenangan, kebutuhan kesenangan yaitu kebutuhan mencari kesenangan, misalnya bermain, kemudian tertawa, ya. Ada loh ini kebutuhan, misalnya seorang anak Pak, mereka itu senang banget kalau melihat temannya itu menderita. Ya kan? Dia tuh ada kesenangan sendiri kalau melihat temannya nangis tuh senang gitu. Makanya dia tuh kalau di kelas selalu bikin onar. Karena apa? Ternyata kesenangan dia tuh membuat orang menangis. Nah, itu kesenangan dia. Makanya bukan berarti kita menyalahkan anak tersebut. Bukan itu yang membuat onar. Ternyata
pagi guru kelas 5 di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Apa? Kira-kira? Apa kira-kira apa? Apa? Oke, baik. Mungkin sudah siap ini ya. Nah, jadi dalam konteks penerapan disiplin positif, Mas, di stop dulu Mas. Oke, lanjut. Oke Mas. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha Agus penuhi. Misalnya, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka yang dilakukan Agus itu termasuk ke dalam kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kemudian, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi perhatian, maka kebutuhannya itu termasuk kebutuhan untuk diterima. Nah, apabila jawaban Agus tadi adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Nah, tadi seperti kita lihat, seperti yang saya ceritakan tadi, ada seorang teman yang senang melihat temannya itu menangis. Nah, itu termasuk ke dalam pengakuan, ya, masuk dalam pengakuan atas kemampuan. Kemudian apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebutuhan akan pilihan atau kebebasan. Apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, itu termasuk kebutuhan akan kesenangan. Nah, di sini 5 posisi kontrol yang dimiliki guru. Nah, biasanya guru itu berlaku seperti seorang penghukum. Nah, di sini ada, penghukum dan pembuat merasa bersalah. Nah, posisi kontrol sebagai seorang penghukum dan pembuat merasa bersalah ini termasuk identitas gagal atau kontrolnya itu dari luar. Nah, seperti itu. Kalau yang berikutnya misalnya identitas berhasil atau sukses, itu kontrolnya dari luar. Misalnya posisi guru itu sebagai seorang teman. Misalnya kalau ada seorang murid yang melakukan kesalahan, misalnya dia itu sering terlambat masuk kelas. Nah, kita sebagai guru seringlah memberikan kontrol kita atau pertanyaan-pertanyaan. Ayolah, kenapa sih kamu sering telat masuk kelas? Kamu gak kasihan gak sama ibu? Nah, ibu dari tadi loh udah masuk kelas. Nah, posisi yang seperti itu kadang-kadang kita kayak memposisikan diri sebagai teman murid kita itu juga kurang tepat. Nah, kemudian sebagai pemantau. Nah, kadang-kadang setiap anak melakukan kesalahan kita, kamu tahu kan peraturannya apa? Baca ya peraturannya, bukan kelas kita. Nah, itu namanya posisi kita sebagai guru dan sebagai pemantau. Nah, terus posisi apa yang tepat bagi guru? Nah, dianggap guru itu berhasil atau sukses dalam mengontrol diri, yaitu posisinya sebagai manajer. Manajer itu apa? Memposisikan diri untuk selalu bertanggung jawab atau selalu mau memperbaiki dirinya. Contohnya misalnya gini, apa yang kita yakini, misalnya kalimat seperti apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki permasalahan yang sudah kamu buat, misalnya seperti itu.
menerapkan posisi manajer dalam setiap permasalahan yang dihadapi oleh guru di sekolah, terutama dalam menghadapi murid atau menghadapi permasalahan di sekolahan, maka kita perlu menerapkan restitusi. Nah, apa itu restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi di sini restitusi itu tujuannya memperbaiki kesalahan, bukan menghukum ya. Kemudian kita juga bisa membuat anak itu bisa kembali ke kelompoknya. Artinya gini, dia tidak dikucilkan ya dengan adanya dengan memperbaiki kesalahan yang mereka buat itu, anak-anak tersebut tidak dikucilkan atau tidak dibully oleh teman yang lain, sehingga kita bisa menguatkan karakter baik yang sudah dimiliki oleh anak tersebut. Nah, ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran atau bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini kita melihat gambar segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu adalah cara kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pemimpin ya di kelas kita dalam memecahkan atau mencari solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi guru apabila ada permasalahan murid yang sedang terjadi. Misalnya di sini yang pertama yang kita lakukan adalah ketika seorang murid itu melakukan kesalahan, yaitu kita validasi tindakan yang salah. Misalnya dengan kita melakukan pertanyaan begini, bertanya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nanti anak tersebut juga akan mencari tahu jawabannya, atau bukan mencari tahu sih, akan memberikan jawabannya. Apa jawabannya? Dari jawaban anak tersebut, lalu kita bisa menstabilkan identitasnya dengan memberikan penguatan, misalnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, seperti itu. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan itu. Nah, itu adalah cara kita menstabilkan identitas. Kemudian ketika kita sudah menstabilkan identitas, kita akan menanyakan keyakinan. Nah, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nah, misalnya kayak kita sudah menuliskan keyakinan kelas di kelas kita masing-masing, maka kita bisa mengacu ke keyakinan kelas yang sudah kita sudah disepakati. Misalnya dia melanggar peraturan karena dia mengolok-olok teman, berarti kan itu dia sudah melanggar kesepakatan kelas dengan saling menghormati antar teman, saling menghormati dan menghargai antar teman. Misalnya kesepakatannya kelas seperti itu yang sudah ditulis, berarti anak tersebut sudah melanggar itu. Makanya ketika dia sudah mulai melanggar itu, kita luruskan lagi anak tersebut dengan bertanya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Atau bisa juga kita bertanya tentang, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, dari jawaban-jawaban itu nanti kita tahu apa sih yang diinginkan atau yang dimaui anak tersebut, sehingga dia melakukan hal yang tidak diinginkan. Nah, di sini saya sudah menerapkan restitusi di kelas. Ini adalah contoh video yang sudah saya lakukan. Nah, silakan Bapak Ibu melihat contoh video yang sudah saya lakukan ya terhadap murid saya. Lupa bawa ini sound systemnya speaker. Bentar.
sudah full ya. Ya. Nah ini adalah contoh penerapan restitusi di kelas. Nah demikianlah tadi hasil pemaparan disiplin positif. Ini tidak bisa dinyaringkan bu, kayaknya ini sambungannya nggak ada nih, rusak speakernya. Ada sambungan ini, jadi speakernya nggak mau menyala. Nah, demikianlah tadi pemaparan tentang diseminasi penerapan disiplin positif yang ada di sekolah kita. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu. Apabila ada nanti hal-hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, kita bisa berdiskusikannya di lain kesempatan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diseminasi pengimbesan disiplin positif pada pendidikan guru penggerak yang dilakukan Bu Suci Ernawati merupakan aksi nyata yang sudah dilakukan Bu Suci di sekolah untuk memberikan pemahaman tentang beberapa disiplin positif di sekolah. Semangat untuk Bu Suci, lanjutkan aksi nyatanya sesuai tujuan yang kita harapkan. Setelah memahami segitiga restitusi yang dipaparkan oleh Bu Suci, saya menjadi termotivasi untuk menerapkan kepada peserta didik yang ada di sekolah. Semoga berdampak positif ke depannya, sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Semangat Ibu Suci!